Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fida Mayanti. NIM saya 1811000022. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari Dwi Putri Syukic, yaitu bagian C, kebutuhan manusia terhadap agama. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap agama. Ketiga alasan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, fitrah manusia. Dalam konteks, hal ini diantara ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30, bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Lebih jauh, Musa Asy'ari dalam buku Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Quran yang dikutip oleh Nata bahwa pengertian manusia yang disebut insan dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan lapangan kegiatan manusia yang amat luas terletak pada kemampuan menggunakan akalnya dan mewujudkan pengetahuan konseptualnya dalam kehidupan konkret. Hal demikian berbeda dengan kata basyar yang digunakan dalam Al-Quran untuk menyebut manusia dalam pengertian lahiriahnya yang membutuhkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, hidup yang kemudian mati. Kedua, kelemahan dari kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Di antara ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surah Asy-Syams ayat 7-8 bahwa demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Menurut Quraisy Shihab bahwa kata mengilhamkan berarti potensi agar manusia melalui nafs menangkap makna yang baik dan buruk. Di sini berbeda dengan terminologi kaum sufi bahwa nafs adalah sesuatu yang melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk. Dan dalam hal ini sama dengan pengertian yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Lebih jauh, Quraisy Shihab berpendapat bahwa kendatipun nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari potensi negatifnya. Hanya saja dorongan dan daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Ketiga, tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya mengalami berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, dan ini terdapat pada Quran surah 12 ayat 5 dan Quran surah 17 ayat 53. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Mereka dengan rela mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran, dan yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kebudayaan yang di dalamnya mengandung misi menjauhkan manusia dari Tuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 36. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Nah, jadi sekian dulu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.